أجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل النية الصالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذا في فترة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان، ولكن على سبيل الاستظهار والاستقداء بالعلماء النظر نقول من بدأت الأقول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث فإذا لا يستغني في حدوثه عن سبب. أما قولنا إن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب فجلي فإن كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيره، فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورات إلى المخصص. وأما قولنا العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى: الأولى قولنا إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار، فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكبا وعن ناج العقل ناكبا. الثانية قولنا إنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض، وذلك مشاهد في جميع الأجسام أجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد، فما من ساكن إلا والعقل قاذ بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاذ بجواز سكونه، فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، على ما سيأتي بيانه وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita sampai kepada Al-Burhanul Aqli ala wujudi ta'ala, yaitu bukti secara akal tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti secara akal tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya ya Rasulullah, kata Allah, kalau engkau bertanya ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang,
Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit-langit dan siapa yang menciptakan bumi? La yaqulunna Allah, pastilah mereka berkata bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Artinya secara tidak langsung atau di dalam hati kecil mereka mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan, tegakkanlah atau hadapkanlah wajahmu menghadap kepada agama yang betul-betul suci, itu agama Islam. Fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha, itulah di mana Allah taala menciptakan satu fitrah kepada manusia, kesucian diri. La tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim, tidak ada yang mampu untuk merubah ciptaan Allah taala, dzalikad dinul qayyim, untuk memegang kepada agama yang lurus ini. Jadi kalau sudah Allah taala berikan hidayah kepada sebagian hambanya untuk berpegang kuat kepada agama dan ajaran yang lurus ini, maka tiada satupun yang dapat mengelak, tiada satupun yang dapat mengganggunya. Dia akan kokoh dan dia akan memperkuat dirinya untuk berpegang erat kepada agama ini. Fa idzan fi fitratil insani wa syawahidil qur'ani ma yughni an igamatil burhan. Oleh karenanya kesucian manusia dan saksi-saksi yang menjadi jelas buat kita yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak lagi membutuhkan kepada bukti yang lain, gitu loh. Artinya wujudnya manusia di dunia ini itu sudah disaksikan oleh Al-Quran, satu. Dan yang kedua, wujudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini sudah disaksikan oleh Al-Quran, dan keberadaan manusia itu sendiri di alam dunia itu sebagai salah satu di mana secara akal bahwa adanya manusia tercipta ini berarti ada yang menciptakan. Itu sudah merupakan burhan. Jadi tidak perlu burhan yang lain, tidak perlu bukti yang lain, tidak perlu dalil yang lain. Walakinna ala sabilil istidhari wal iktida' bil ulama'in nadhar naqul. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, untuk supaya lebih jelas, tiada lain tujuan kami adalah mengikuti daripada apa yang dipetuahkan oleh para ulama, maka kami berkata, yaitu min bada'ihil ubul annal hadits la yastaghni fi hududhihi an sababin yuhdithu, bahwa dari pertama kali saja terciptanya akal ini, kalau kita mau betul-betul berpikir ya dengan akal yang sehat, annal hadis, bahwa sesuatu yang baru, hadis itu ya baru ya, hadis itu lawan katanya gadim, gadim lama, hadis baru, bahwa sesuatu yang baru la yastaghni fi huduthihi an sababin yuhdithu, pastilah membutuhkan. Yastaghni itu la yastaghni, pasti membutuhkan, pastilah membutuhkan di dalam kemunculannya yang baru tadi ini terhadap apa? Membutuhkan apa? Membutuhkan adanya sesuatu yang menjadikan dia ada. Contoh, kenapa kok komputer ada? Komputer ada karena ada yang baru atau ada yang menciptakan, ada yang buat. Tadinya tidak ada komputer. Wujudnya komputer ini tadi menjadi ada karena ada yang membuat. Kenapa kok ada mobil? Karena adanya mobil ini karena ada pabriknya yang buat. Pabriknya itu manusia yang berbuat, yang merakit. Adanya manusia ini karena ada yang mencipta. Nah, begitu. Ya, jadi ada sesuatu yang menciptakannya, yang menjadikan dia tumbuh dan menjadi ada di dunia. Wal alam hadis, alam ini sesuatu yang baru, alam dan seisinya. Fa idzan la yastaghni fi huduthihi an sabab, oleh karenanya berarti alam itu membutuhkan ada yang menciptakan, karena alam ini baru sifatnya. Sesuatu yang baru pasti fana, tidak mungkin baqa.
Sesuatu yang baru mesti punah. Tidak lama mesti punah. Nanti lihat saja manusia. Yang namanya manusia tidak mungkin langgeng ila yaumil qiyamah, tidak mungkin. Mesti punah dia, mati. Itu karena berarti menunjukkan bahwa manusia itu hadis, bukan qadim. Gitu, ya. Amma gauluna, adapun perkataan kita, kata Imam Ghazali, innal hadits la yastaghni fi hududhi an sababin fajali. Dikatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang baru membutuhkan di dalam penciptaannya atau di dalam wujudnya dia alam dunia ini, dia membutuhkan sesuatu yang menciptakan. Fajali itu sudah jelas, sudah merupakan sesuatu yang jelas. Sesuatu yang baru dia membutuhkan ada yang menciptakan pada yang baru ini, itu sudah sesuatu yang jelas, jelas gamblang. Fa inna kulla hadithin mukhtassin biwaqtin, karena semua sesuatu yang baru ini pasti dibatasi oleh waktu, pasti ada saatnya dia muncul, ada saatnya dia habis masanya. Antum bisa lihat saja, mungkin antum pernah bertanya-tanya komputer tingkat yang paling tercanggih itu seperti apa. Oh, nanti bakal muncul. Kapan habis masanya komputer itu? Ya nanti ada saatnya sendiri, bila ada yang lebih canggih dari dia. Sesuatu yang baru itu membutuhkan pada satu waktu. Tidak mungkin dari awal sudah ada itu komputer, tidak. Ada sesuatu baru, ya. Kemudian yajuzu fil agli takdiru takdimihi wa ta'khirihi, boleh pada akal manusia untuk mendahulukan inovasinya, atau boleh akal manusia untuk memending atau untuk menunda inovasinya. Boleh saja itu. Jepang, kenapa Jepang baru sekarang mengeluarkan yang namanya Honda, Yamaha dan lain sebagainya? Kenapa kok tidak dari dulu? Ya juz alal agli takdimuhu wa ta'khiruhu, karena itu sesuatu yang baru. Maka sesuatu yang baru ini dibatasi dengan waktu, ada saatnya awalnya, ada saat akhirnya. Sesuatu yang baru. Adapun qadim tidak dibatasi dengan ini, sesuatu yang lampau. Fakhtisasuhu biwaqtihi duna ma qablahu wa ma ba'dahu yaftaqir bid-darurati ilal mukhassis. Maka kekhususan sesuatu yang baru tadi, itu tadi ciptaan tadi, keistimewaannya di dalam waktunya itu, baik dia tercipta sebelumnya dari benak akal kita atau tercipta sesudah dari benak akal kita, itu pasti membutuhkan mau tidak mau. Bidarurah itu mau tidak mau, sya'a amabah, mau tidak mau membutuhkan kepada sesuatu atau zat yang memberikan ciptaan itu sendiri. Membutuhkan, pasti membutuhkan. Komputer adanya tercipta ini komputer karena ada apa? Insinyur yang merakit. Saya tidak akan sekarang merakit komputer ini, besok saja. Ya besok. Sesuatu inovasi yang baru ini bisa tercipta apabila si pembuat inovasi itu sendiri akan menciptakan kapan yang dia maui. Nah, itulah sesuatu ciptaan itu seperti itu secara akal kita. Ini kan Imam Ghazali istilahnya sesuatu yang tidak mungkin diakal-akali, diberikan pemahaman oleh Imam Ghazali agar supaya kaum awam itu lebih memahami, lebih bisa diakal-akali gitu. Jadi sesuatu yang tadinya ini batin dizahirkan oleh Imam Ghazali. Ini kan batin urusannya. Urusan Allah Ta'ala ini tidak tampak dengan kita, dan kita tidak boleh terlalu dalam dan terlalu mendetail di dalam urusan ini. Tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Yakhud fi syai'in min hadhil masail, tidak boleh. Kata Imam Haddad, orang kalau terlalu dalam di dalam masalah-masalah seperti ini haram hukumnya, bisa kufur sebabnya, bisa kufur dia.
Tapi Imam Ghazali dalam hal ini dia memberikan pemahaman kepada orang awam seperti kita agar kita itu lebih kuat imannya kepada Allah, bahwa wujudnya Allah Ta'ala itu ada, dibuktikan dengan ini dan ini. Itu kesimpulannya begitu. Wa amma gauluna al-alam hadis, adapun pendapat kita yang mengatakan, pendapat kami yang mengatakan bahwa alam ini semua ini adalah baru. Hadis itu baru artinya, lawan katanya gadim, hadis. Fa burhanuhu anna ajsamal alam la takhlu anil harakati wa sukun. Buktinya, burhan itu buktinya bahwa jasadnya alam ini atau keberadaan alam ini tidak mungkin tidak, pasti bergerak dan pasti diem. Mau tidak mau, alam ini bergerak ataukah tidak? Bergerak, jelas. Tidak mungkin pagi terus, mesti ada malam ini. Tidak mungkin matahari ada di tengah-tengah kita terus. Satu saat dia akan surup, timbul bulan. Jadi keberadaan alam tadi ini bergerak ataukah dia diem, itu semua ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Wahuma hadithani, antara gerak dengan diem ini apakah ada yang menciptakan? Ini semuanya baru. Mesin ini kenapa bisa bergerak? Ya karena ada alat yang gerakkan. Lah alat yang menggerakkan siapa? Insinyur yang gerakkan. Lah insinyur yang gerakkan siapa? Allah yang gerakkan. Semua itu berkiblat dan bermuara kepada Allah Ta'ala. Hadithan, keduanya ini adalah sesuatu yang baru. Apa dua perkara ini? Yaitu al-harakah wa sukun, bergerak dan diem. Wa ma la yakhlu 'anil hawadits fa huwa hadithun. Dan apa saja yang tidak mungkin kosong dari alam ini, maka itu adalah satu penciptaan. Fa fi hadzal burhan thalath da'awi. Dalam permasalahan bukti ini kita butuh adanya 3 pendorong untuk bisa memahamkan kepada akal kita. Jadi kesimpulannya alam ini baru dan tercipta, yang tadinya tidak ada alam ini, kosong kita. Tidak ada manusia itu, tidak ada bumi itu, tidak ada langit, tidak ada. Semua ini tercipta karena ada yang menciptakan. Contoh saja dengan akal kepala kita, ikhwani, dengan akal kepala kita. Ada bekas sepatu di depan tanah ini. Ada bekas sepatu. Kita lihat, oh ada, kok ada bekas sepatu. Dengan akal kita mungkin yang sehat mengatakan bahwa adanya bekas sepatu ini berarti ada yang jalan, enggak? Ada yang jalan di situ. Ada yang jalan di situ. Contoh, ya, maafin. Mungkin agak sedikit, mungkin bisa lebih kita cerna, lebih gampang. Kita melihat ada kotoran kambing di depan mata kita ini. Kemudian kita berpikir, adanya kotoran kambing yang ada di depan ini berarti ada kambing jalan di sini, enggak? Ada. Begitu. Adanya langkah kaki kok ada di depan, tapak kaki ada di depan mata kita, berarti ada yang jalan, ada yang jalan. Begitulah adanya manusia ini berarti karena adanya Allah. Tak mungkin manusia ini tercipta dengan sendirinya, tak mungkin. Itu dengan akal, ya, dengan burhan al-aqli. Al-awwal, yang pertama pendorong supaya akal kita ini bisa mencerna lebih jernih tentang keberadaan Allah Ta'ala ini tadi, dan tentang alam ini bahwa diciptakan oleh Allah Ta'ala karena barunya alam tersebut. Al-ula, yang pertama, gauluna annal ajsam la takhlu anil harakati wa sukun, bahwa jasad manusia ini pasti membutuhkan 2. Membutuhkan apa? Harakah, gerak. Kita sekarang bergerak pagi ini, aktivitas. Wa sukun, membutuhkan apa? Diam, tidur malam hari. Tadi malam kita tidur, malam hari kita tidak bergerak, sedikit pun kita tidak bergerak. Mata kita tidak membuka, tangan kita pun tidak bergerak, kaki kita mungkin tidak bergerak. Saat itu pula, pada saat yang sama itu pula, manusia butuh bergerak. Manusia juga butuh yang namanya berdiam diri. Wahadhihi, ini adalah satu pemahaman secara badihah, pemahaman secara spontan, pemahaman manusia secara spontan. Tidak mungkin
ada manusia yang tidak butuh gerak dan tidak butuh diam, tidak mungkin. Tidak ada yang namanya manusia diam terus tidak bergerak, bukan manusia dia, bukan manusia dia. Tidak mungkin yang namanya manusia diam saja tidak bergerak, atau bergerak saja tidak diam sama sekali, tidak mungkin. Saatnya manusia butuh bergerak, saatnya manusia dia butuh diam. Saatnya alam semua pun juga demikian. Angin berhembus, saatnya dia berhembus, saatnya dia harus diam dia. Air, saatnya dia harus mengalir, saatnya dia diam dia akan tenang. Semua alam begitu, semua alam begitu. Ya, itulah menandakan bahwa ciptaan Allah Ta'ala ini madrakah badihah, satu bentuk pemahaman spontanitas pada akal manusia, ya. Wal itiror, dan itu mau tidak mau setiap manusia pasti memahami. Tidak ada yang namanya manusia tidak butuh gerak sama diam. Fala yahtaj fiha ila ta'ammul wa iftikar, maka tidak membutuhkan kepada pemikiran lebih dalam. Karena setiap afrad, setiap person dari manusia kita ini semuanya butuh itu. Butuh gerak sama butuh diam, mesti itu. Itu tidak butuh pemahaman yang jelas. Dia harus dipahamkan secara mendetail, tidak perlu. Fa inna man agala jisman la sakinan wala mutaharrikan, karena sesungguhnya yang menciptakan daripada jasad manusia ini tidak membutuhkan apa-apa, dia tidak butuh gerak, tidak butuh diam. Lain dia dari ciptaan kita, ya, lain dari bentuk kita. Karena libatnil jahli rakiban wa annahjil aqli nakiban. Kalau orang mengatakan bahwa secara akal bahwa Allah Ta'ala itu butuh gerak dan butuh diam seperti hal ciptaannya ini, namanya manusia ini, berarti kita sudah dijajah oleh yang namanya kebodohan dan akal kita sendiri. Dijajah kita. Tidak akan mungkin manusia akan mengakal-akali. Sehingga sekarang bagaimana Allah Ta'ala ini, dan apa yang diperbuat sama Allah Ta'ala. Nah, sekarang bisa kita akan menjadi orang terbuntu akal kita. Maka tidak diperkenankan akal manusia untuk mengakal-akali itu semuanya. Itu semuanya harus dengan dasar apa? Iman, bukan dengan akal kita. Iman yang harus bicara. Kemudian wathaniyah, dikatakan di sini innahuma hadithan, bahwa yang namanya bergerak dan diam itu adalah ciptaan. Ya dulu ala dzalika ta'agubuhuma wa wujudul ba'di minhuma ba'dal ba'd. Kadang-kadang orang itu butuh bergerak, saat bergerak kemudian selesai dia diam, itu. Jadi ta'agub itu bergiliran. Giliran manusia di siang hari dia bergerak, di malam hari dia diam. Itu namanya ta'agub. Satu saat dia butuh gerak, siang hari jangan diam dia. Saat dia di malam hari dia butuh diam, dia istirahat di malam hari, jangan dia bergerak di malam hari. Begitu. Ada kalanya manusia seperti itu. Tatanan hidup manusia ini itu sudah ada yang mengatur, ya. Wa dzalika musyahadun fi jami'il asami ma syuhida minha ma lam yusyahad. Dikatakan ini sudah dibuktikan oleh seluruh manusia, kecil, dewasa atau yang tua, semua membuktikan bahwa manusia butuh bergerak, manusia butuh diam, bergerak di waktu siang hari dan diam di waktu malam hari. Itu semua sudah dibuktikan oleh manusia. Jadi tidak perlu ada burhan lain, tidak perlu ada bukti lain, tidak perlu ada penjelasan yang lebih gamblang lagi, tidak perlu. Itu sudah betul-betul jelas itu. Kemudian fama min sakinin illa wal aqlu ghadin bi jawazi harakatihi, bahwa tidak semua setiap orang yang atau hamba Allah Ta'ala yang diam, kecuali akalnya akan memerintahkan dia untuk bergerak. Betul tidak? Ini filsafah ini. Ini bahasanya orang filsafat, bukan bahasanya orang sufi, bahasanya orang filsafat ini. Jadi Imam Ghazali ini kan dulu pernah di filsafat ya. Jadi ini bahasanya filosof, ahli filsafat. Tidak selamanya orang yang dia dalam keadaan diam dia selalu diem, tidak tidur malah. Tidak saatnya dia selalu diem ila yaumil qiyamah tidur terus, lah, tidak begitu. Bijawazil aqli, maka boleh akal itu memerintahkan bangun kau, bangun dia, bergerak dia. Tidak selamanya manusia kemudian dia sendakap begini dia diam lantas akal tidak memerintahkan, tidak, akal akan memerintahkan bergerak kau, gerak dia. Tidak selamanya manusia itu dia berdiam di satu tempat tidak bergerak sama sekali, tidak. Saat akal kemudian membolehkan untuk bergerak, dia akan melangkah.
Itu secara daripada ilmu yang zahir, ya. Kemudian wa ma min mutaharrikin illa wal aqlu ghadin bi jawazi sukunihi. Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini kecuali akal akan memerintahkan untuk diam. Pasti itu. Saat manusia kemudian jalan, akal memerintahkan kau lelah, diam saja di tempat, diam dia. Itu perintah akal. Akal mesti ada yang merintahkan lagi nanti. Fattari minhuma hadithun litarayanihi. Kalau begitu, bergeraknya manusia dan diamnya manusia itu adalah satu ciptaan. Satu ciptaan ini. Satu hal yang baru. Ya. Wasabiq hadithun li'adamihi. Yang sebelumnya juga begitu. Bergerak manusia, kenapa kok diam dia? Dia tadinya bergerak diperintahkan oleh akal. Kenapa kok tadinya bergerak dia? Sekarang dia berdiam. Kenapa kok dia diam? Diperintahkan oleh akal. Semua itu ada yang menciptakannya. Li'annahu law thabata gadamuhu lastahala adamu. Karena sesuatu yang sudah ditegaskan tentang adanya dan tentang kemahabesarannya, kemahalampauannya, tidak mungkin dia dikatakan bahwa dia tidak ada sebelumnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Kita mengatakan bahwa manusia ini ada. Keberadaan manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, berarti Allah kan adanya sebelum adanya manusia. Iya, jelas itu. Tidak mungkin sesuatu yang menciptakan apa yang baru lebih ada dulu daripada yang menciptakan. Tidak mungkin tuh. Secara akal tidak mungkin begitu. Sesuatu yang tercipta ini karena ada yang mencipta. Yang mencipta ini harus wujudnya lebih ada terlebih dahulu daripada ciptaannya. Itu maknanya. Maka dikatakan bahwa sesuatu yang mencipta itu adanya gadim, lampau. Dan sesuatu yang lampau itu tidak menerima sesuatu yang adam, tidak ada. Ada mesti. Wujudnya Allah Ta'ala itu ada karena memang dia telah menciptakan manusia. Ada. Lah wujudnya Allah Ta'ala itu gadim. Kapan? Oh, jangan ditanya kapan, jangan. Allah Ta'ala itu la awwalalah wala nihayatalah. Tidak berawal, tidak juga berakhir Allah Ta'ala. Huwal awwalu huwal akhiru wal zahiru huwal batin. Allah itu maha awal, Allah maha akhir. Orang kemudian bisa berakal nanti kalau makanya terganggu dengan perbuatan atau dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, bisa kacau nanti, ya. Makanya alama sayati bayanuhu wa burhanuhu fi itsbati baga'i sani'i ta'ala wa taqaddas. Semua nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan tentang bahwa Allah Ta'ala betul-betul sempurna di dalam ciptaannya ini dan betul-betul suci, maha suci Allah. Disebutkan ats-tsalitsatu, bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum, ats-tsalitsatu qauluna ma la yakhlu 'anil hawadithi fa huwa hadithun wa burhanuhu annahu law lam yakun kadzalika lakana qabla kulli haditsin hawadits la awwala laha walau lam tanqud tilkal hawadits bi jumlatiha la tanhal naubatu ila wujudil haditsil hadiri fil hal wa ngidha'u ma la nihayata lahu muhalun wa li annahu law kana lil fulki dawaratun la nihayata laha lakana la yaqlu adaduha min an takuna syaf'an aw witran aw syaf'an wa witran jami'an aw la syaf'an wa la witran wa muhalu an takuna syaf'an wa witran jami'an aw la syaf'an wa la witran fa inna dzalika jama'a bainan nafi wal itsbat idh fi itsbati ahadihima nafyul akhar wa fi nafi ahadihima itsbatul akhar wa muhalu an yakuna syaf'an li anna syaf'a yasiru witran bi ziyadati wahidin wa kaifa ya'uzu ma la nihayata lahu wahid wa muhal an yakuna witran idzil witru yasiru syaf'an bi wahidin fa kaifa ya'uzuha wahidun ma'a annahu la nihayata li a'dadiha wa muhal an yakuna la syaf'an wa la witran idlahu nihayatun fatahsulu min hadha annal alam la yakhlu anil hawadith fahuwa idzan hadithun wa idza thabata hudutsuhu kana iftigaruhu ilal muhdithi minal mudrikati bid-darurah wallahu a'lam. Penjelasannya ini secara singkat saja bahwa
Yang namanya sesuatu yang baru itu tetap dikatakan baru. Tidak ada sesuatu yang baru dikatakan lama, tidak mungkin. Yang baru tetap dikatakan baru. Meskipun ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu jangan cuman ikhwani, jangan cuman persepsi atau mengakal-akali bahwa sesuatu yang baru itu keluar dari yang baru. Tidak. Sesuatu yang baru itu keluar dari toko. Tidak. Sesuatu yang baru itu masih terkemas baik. Tidak selalu begitu. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang tadinya itu tidak ada menjadi ada. Itu baru namanya. Apa itu baru? Baru itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Itu baru namanya. Tadinya tidak ada. Komputer, apakah tahun kemarin tahun 60 atau mungkin tahun 50 apakah ada komputer? Tidak ada. Tahun 80 ada, berarti baru dia. Meskipun tahun 80 dibandingkan dengan tahun 2000 ya tidak ada, ini bukan baru, lama namanya. Tapi bukan makna itu yang namanya baru atau lama. Makna baru yang tadinya tidak ada jadi ada, itu hadits baru. Mobil, tahun sekian-sekian tidak pernah ada itu mobil, sekarang kok ada, baru berarti. Kita, apakah tadinya kita ini ada? Tadinya kita tidak ada, sekarang ada, berarti kita baru. Tadinya kita tidak ada. Tahun 1901 apakah bapak-bapak ada? Oh tidak ada Ustadz. Tahun berapa adanya? Tahun 1966 misalnya, atau 1970, berarti bapak-bapak baru. Hadis namanya. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Ya. Adapun Allah Ta'ala bukan seperti itu. Allah qadim, azali. Ya. Wa burhanuhu annahu law lam yakun kadzalik, lakana qabla kulli haditsin hawadits la awwala laha. Oleh karenanya membutuhkan kepada sesuatu zat yang tidak berawal. Alam ini ada, dia membutuhkan kepada satu zat yang tidak berawal. Siapa itu? Allah. Butuhkan Allah. Walau lam tanggutil kal hawadits bijumlatiha la tanhan naubah ila wujudil haditsil hadir fil hal. Kalau alam yang baru ini kemudian dinyatakan sebagai bukan alam yang baru, dia la tantahi an-naubah ila wujudil haditsil hadir fil hal. Berarti dia membutuhkan kepada sesuatu yang lebih baru lagi nanti. Tidak mungkin. Artinya alam ini sudah pokok kesimpulannya membutuhkan adanya sesuatu yang menciptakan, yaitu Allah. Barunya alam tiap saat dan tiap hari, tiap bulan, bahkan tiap minggu adalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Begitu. Perputaran semua ini Allah Ta'ala yang menciptakan. Nah, oleh karenanya wangqidha'u ma la nihayata lahu muhal. Oleh karenanya dikatakan bahwa alam ini tidak mungkin ada batasnya. Sampai kapan ini? Tidak akan ada batasnya. Muhal. Sesuatu yang baru pasti akan punah dan pasti akan hancur. Semua yang baru. Anda punya Kijang Innova baru, pasti akan lama-kelamaan Anda akan bosan dan akan Anda jual. Baru, sesuatu yang baru pasti akan hilang. Anda punya tubuh kuat, saat kemudian ini tubuh, kemudian pada saatnya inqidha'nya, pada saat kemudian sudah dihitung sama Allah, sampai sini kau punya tubuh, maka tubuh itu akan melemah, sakit dan artinya mati. Inqidha'ul muddah, selesai masanya, dia akan punah. Itu baru berarti. Sesuatu yang baru pasti akan hancur dan pasti akan rusak. Ya, tidak mungkin ada selalu, itu muhal. Dikatakan wali annahu law kana lil fulki dawarat la nihayata laha. Dikatakan kalau di alam semesta ini semuanya bintang berbintang ini, semuanya bintang ini memiliki satu keliling dia. Ada bintang yang keliling di alam ini. Dawarat la nihayata laha, tidak ada batasnya. Kelilingnya bintang itu sampai kemana? Tidak ada batasnya. Lakana la yakhlu adaduha min antakuna syaf'an aw witran. Kalau kau lihat sekarang bintang yang ada di langit, kau hitung satu-satu, tidak mungkin bisa. Dari mulai pucuk Amerika sampai pucuk Cina, kau hitung itu ada bintang satu-satu. Mana mungkin manusia mau menghitung? Tidak mungkin ya. Kurang kerjaan mau menghitung bintang 1, 2, 3, 4 ya. Sama dengan kita mau ngitung buih yang ada di lautan. Buat apa?
Atau ngitung pasir yang ada di padang pasir, buat apa? Ngentekkan umur. Ya, begitu berjuta dan bermiliar-miliar atau bahkan mungkin lebih daripada triliun-triliunan jumlah bintang yang gugusan bintang yang ada di atas langit ini semuanya, itu pasti ada jumlahnya. Betul tidak? Mesti berjumlah dia. Tidak mungkin ini tidak berjumlah. Tidak. Mesti ada jumlahnya. Jumlahnya apa? Kalau tidak genap ya witir. Ganjil. Ya jauh bilangan kan cuman itu. Kalau tidak 2, 3. Kalau tidak 4, 5. Kalau tidak 1 juta ya 2 juta. Kalau tidak 1 miliar ya 2 miliar gitu. Kalau tidak genap ya witir, ganjil. Kalau tidak genap ya ganjil. Au syaf'an wa witran jami'an, atau witir genap, ganjil genap bersamaan. Ya ima dia ganjil, ima dia genap. Bisa jadi dia ganjil, bisa jadi dia genap. Au la syaf'an wa la witran, atau bukan genap, bukan ganjil. Bisa-bisa mengartikan kita begitu. Wa muhal an takuna syaf'an wa witran jami'an. Ya, orang bisa mengatakan mustahil toh. Orang mengatakan berapa jumlahnya bintang di langit? Ya yang jelas genap dan ganjil, ya mungkin. Kalau genap genap, kalau ganjil ganjil. Orang mengatakan iya apa tidak? Iya tidak. Tapi iya tidak. Ya kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kalau genap genap, kalau ganjil ganjil. Muhal, mustahil itu gabung antara genap sama ganjil. Seperti itu. Ya. Aula syaf'an wala witran, muhal juga orang mengatakan tidak genap, tidak ganjil. Lah bagaimana? Lantas apa bilangan kalau bukan genap, kalau bukan ganjil? Seperti itu. Fa inna dzalika jama'a bainan nafi wal itsbat. Kalau begitu dia mengatakan antara iya sama tidak, sama. Apakah Anda mengambil iya, tidak? Nah, bagaimana iya tidak ini? Apakah Anda yang melangkah di tempat ini? Iya, tidak. Tidak mungkin. Antara iya dan tidak itu bertentangan. Antara genap dengan ganjil itu bertentangan. Kalau tidak genap ya ganjil, kalau tidak iya ya tidak. Ya. Idh fi itsbati ahadi mana fil akhir. Kalau orang mengatakan iya berarti tidak yang lain. Kalau dia mengatakan tidak berarti iya yang lain. Begitu maknanya di dalam pemahaman itu ya. Wa muhal antakuna syaf'an, ayyakuna syaf'an li ana syafa' yasiru witran bi ziyadatin wahidin. Juga begitu dikatakan. Mustahil pula kalau sekarang engkau mengatakan bahwa bintang yang ada di gugusan langit ini, yang ada di langit ini semuanya jumlahnya adalah genap. Mustahil. Kok bisa mustahil? Apa kau sudah menghitung? Barangkali mungkin kau hitung, oh ini jumlahnya genap, tiba-tiba timbul 1. Mungkin bisa jadi ganjil dia. Timbul 1 bintang saja, ganjil. Masalah, jumlahnya berapa ini? Jumlahnya 10. Ah, masa? Coba dihitung lagi. Oh iya 11. Keluar bintang baru lagi. Ya. Nah, begitu. Fa kaifa ya'uzu ma la nihayata lahu wahid? Wa muhal an yakuna witran idil witru yasiru syafa'an bi wahidin. Begitu pula mustahil buat orang mengatakan bahwa gugusan bintang yang ada di langit itu jumlahnya adalah ganjil. Tidak mungkin. Kadang bisa menjadi dia genap dengan tambah 1 bintang lagi. Ya. Fa kaifa ya'uzuha wahid ma'a annahu la nihayata li a'dadiha. Semua itu sudah ada hitungannya. Wa muhal an yakuna la syaf'an wala witran. Begitu pula mustahil bila dikatakan bahwa gugusan bintang itu bukan witir, bukan ganjil, bukan genap. Idlahu nihayah fatahsulu min hadza annal alam la yakhlu anil hawadits fa huwa idzan hadits. Oleh karenanya semua ini menandakan saja, satu bukti saja di alam semesta ini, satu tanda ayat Allah Ta'ala yang terbesar bahwa alam ini tercipta, gugusan bintang itu ada, matahari itu tercipta, dan semuanya ini semua Allah Ta'ala dibikin peredaran yang begitu hebat dan sangat luar biasa, karena memang Allah Ta'ala mempunyai keahlian dan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan itu semuanya. Itu semuanya ada sababnya. Tidak mungkin tanpa sebab ini semuanya tercipta dan ini semuanya bisa bergerak dengan sendirinya. Wa idza thabata hudutsuhu kana iftigaruhu ilal muhdithi minal mudrikati bid darurah. Oleh karenanya keberadaan manusia dan alam ini di alam semesta ini ada, dan kemudian manusia ini akan punah dan mati dan binasa
itu semua membutuhkan kepada yang mencipta. Mau tidak mau akal manusia harus menerima, mau tidak mau. Ada satu buku mengatakan bahwa apakah akhirat itu kekal. Ada satu buku itu ada satu orang bikin, apakah akhirat itu kekal. Dibuktikan bahwa semua yang tercipta tidak mungkin kekal dengan sendirinya. Itu jawabannya. Kita tidak mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal ataukah akhirat itu kekal, tapi jawabannya adalah semua yang tercipta tidak mungkin kekal dengan sendirinya. Ada yang mengekalkan. Sehingga kekalnya Allah dengan kekalnya akhirat beda. Akhirat katanya kekal, Ustaz, khalidina fiha abada. Orang itu akan masuk ke dalam surga, kekal di dalam selama-lamanya. Berarti kan kekal kita. Lantas apakah kekekalan kita nanti di akhirat itu sama dengan kekekalan Allah Ta'ala? Beda. Kekalnya kita sebagai hamba Allah Ta'ala beda dengan kekalnya Khalik sebagai Allah Ta'ala Tuhan kita. Lain. Kekalnya kita itu ada yang mengekalkan. Wallah. Sedangkan kekalnya Allah tidak ada yang mengekalkan. Makanya kekalnya kita itu dinamakan ibqa, sedangkan kekalnya Allah Ta'ala dinamakan baqa. Kekalnya kita namanya ibqa, ada yang mengekalkan. Maknanya bila sekali waktu Allah Ta'ala akan mengatakan alam ini sudah hapus saja, tidak ada surga, tidak ada neraka, maka habislah itu semuanya. Itu namanya ibqa. Pada satu saat kita tidak bisa memprediksi, cuman ini sebagai gambaran akal kita. Bila satu saat Allah Ta'ala mengatakan bahwa ini saya akan menghapus saja surga dan neraka, habis sudah. Tidak ada yang hidup la fid dunya wala fil akhirah, sudah tidak ada kehidupan waktu itu. Entah apa yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sementara kekalnya Allah Ta'ala tidak ada yang mengatur, dialah kekal di atas segala-galanya. Itu makna kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini tentang apa itu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dibuktikan dengan akal kepala kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada karena adanya ciptaannya ini semua yang ada di alam semesta ini. Tanaman bisa tumbuh dengan subur, manusia bisa menjadi tumbuh segar. Siapa ini semua yang membuat dan siapa ini semua yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dengan akal kepala kita bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Kuasa Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ihya ulumuddin nahya qulubuna ويكشف عنا غمنا وقلوبنا كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا كتاب حوى علم الكتاب وسنة وما قاله أواهنا ومنيبنا مواريث أسلاف لنا وأئمة مضوا على آثارهم
مستجيبنا إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصارها علامنا ومصيبنا تحقق أن العلم فيه بأسراره ولم يستلف في مثل هذا أديبنا وقد أذنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العيدروس حبيبنا وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا
وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو مأمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.